Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu hari ini berada dalam sukacita dan semangat untuk memaknai hari. Mari kita akan bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mendengar sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di setiap perjalanan yang kami tempuh, Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Di setiap keadaan yang kami alami dalam hidup kami, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan di setiap karya yang kami lakukan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, karena kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus diberikan pengharapan, kami boleh terus dimampukan untuk melihat segala kebaikan dan kehadiran Allah dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan, waktu untuk kami boleh melakukan apa yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Ya Allah, mampukanlah kami, berikan kepada kami kekuatan untuk kami mengerjakan bagian ini, dan biarlah kami boleh melakukannya dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami mengerjakannya bagi kemuliaan-Mu, dan kami akan senantiasa melakukan dengan penuh kesetiaan kepadamu. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, dan biarlah sabdamu ini yang akan menjadi pedoman dan landasan dalam sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 15b sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama mempergumulkan kebenaran firman Tuhan ini melalui sebuah tema, Dialah Hamba Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hamba Tuhan, kerap kali kita juga mendengar Dia hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya siapa toh hamba Tuhan itu? Dan tentu kita juga pasti punya kriteria-kriteria tentang hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan itu? Nah, mari kita akan bersama-sama memperhatikan melalui teks kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayatnya yang ke-21 tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di dalam teks kita tadi dijelaskan siapa itu hamba Tuhan. Di sana dikatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi siapapun dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Roh Allah ada pada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berbicara tentang siapa hamba Tuhan, lebih kepada bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau selama ini kita lebih berfokus kepada profesi, yang sering kita katakan hamba Tuhan itu adalah mereka-mereka, para pendeta, para penginjil. Kita mengatakan itu adalah hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan siapa itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan yang roh Allah itu ada pada dirinya. Matius di dalam teks kita pada hari ini mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Dan roh Allah itu ada di dalam dirinya. Seperti yang kita baca, seperti yang kita tahu. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, maka pada waktu itu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada saat itu roh Allah itu dicurahkan atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Matius mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia adalah yang dipilih oleh Allah. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara, bangsa Israel memiliki pandangan hamba Tuhan, hamba Allah, Mesias dengan kriteria mereka, dengan apa yang ada di dalam pandangan mereka, dalam pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi sekalipun hal itu mungkin tidak mereka lihat di dalam diri Yesus, Yesus sebagai hamba Allah tidak seperti pandangan mereka, tidak seperti pemikiran mereka. Tapi Matius mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dan Matius mengambil dari teks yang tertulis di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya itu disebutkan beberapa hal yang menjadi penegasan bahwa dia adalah hamba Tuhan itu. Dia adalah hamba Allah itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, di sana dikatakan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan bukankah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia memaklumkan hukum-hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, Yesus mengajar, Yesus memaklumkan hukum-hukum Allah itu. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam teks kita dikatakan sebagai hamba Tuhan, maka Yesus itu bekerja bukan dengan kekerasan, yang di dalam bacaan kita dikatakan ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Mesias, hamba Tuhan, menurut pemahaman bangsa Yahudi pada waktu itu adalah orang yang punya kekuatan,
yang bekerja dengan kekuatan, yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Tetapi Yesus bekerja bukan dengan kekerasan. Dia bekerja dengan tenang. Yesus bekerja bukan untuk sebuah popularitas, tetapi dia bekerja karena tujuan yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Dia lebih memilih untuk tetap fokus kepada tujuan yang sudah dibuat. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sebagai hamba Tuhan, dia bekerja dengan penuh kasih, khususnya kepada mereka yang lemah. Di dalam bacaan kita dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini orang-orang yang lemah kerap kali justru tidak mendapatkan kepedulian dan perhatian. Mereka yang lemah dipandang sebelah mata. Mereka yang lemah justru mereka akan makin tertindas. Tetapi Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, dia bekerja, dia mengasihi, dia memperhatikan, dia fokus, dia peduli kepada yang lemah. Buluh yang patah tergolai tidak akan dibiarkannya, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus memberi kekuatan, Yesus menolong, dan Yesus memampukan. Dan kalau kita menyaksikan di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan, karya-karya Yesus, fokus pelayanan Yesus, bukankah kepada mereka yang lemah, yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, mereka yang berada dalam duka, mereka yang ada dalam berbagai macam pergumulan dan kesukaran. Dan bagian berikutnya dikatakan, ia memberikan pengharapan. Bangsa-bangsa akan berharap kepadanya. Dan itulah yang dilakukan. Itulah yang diberikan. Setiap bangsa berharap kepadanya. Kepada Yesus yang adalah hamba Allah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan kita pada saat ini, mungkin kita terkadang juga masih terus bertanya, sesungguhnya dia siapa? Tetapi hari ini kita diingatkan, dialah hamba Tuhan itu. Dia yang terus berkarya, dia yang terus memperhatikan, dia yang terus mengasihi, dia yang terus memberikan kepada kita kepedulian. Pengharapan itu dia berikan kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita ketika kita berada dalam keadaan yang lemah. Ketika kita berada di masa-masa krisis, di masa-masa kritis kehidupan. Tetapi dia akan menopang kita. Buluh yang sudah patah tergolai tidak akan diputuskan, tapi dia akan kuatkan, dia akan bangkitkan, dan dia akan mampukan kita untuk menjalani, menapaki hari-hari bersama dengan dia. Dia terus akan menolong dan memampukan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus. Tidak perlu ragu, dialah Mesias yang diutus oleh Bapa. Dan dia terus fokus kepada tujuan. Dia berkarya untuk kemuliaan Bapa. Mari kita bersama untuk tetap mempercayakan hidup kita kepadanya. Meski kita merasa bahwa tak ada yang mudah untuk kita jalan. Tak ada yang gampang untuk kita lewati. Tetapi bersama dengan dia, kita memiliki pengharapan.
Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kami. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau menopang kami dan memampukan kami. Kami terus meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi para dokter, para pekerja medis. Kami berdoa bagi para relawan, para donatur. Tuhan, kiranya Engkau menolong di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Tuhan memberkati setiap upaya mereka. Mampukan mereka ya Allah untuk menjadi alat-Mu, membawa pemulihan bagi bangsa dan negara ini, bahkan juga bagi bumi ini. Karena yang mengalami pergumulan itu, yang berada dalam pandemi ini, bukan hanya bangsa kami, tetapi juga bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapa, Engkau menolong dan memberkati. Pulihkanlah ya Allah. Kami saat ini juga berdoa untuk sesama kami yang kehilangan pekerjaan. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan tempat bagi mereka untuk bekerja. Tuhan memberkati setiap upaya mereka. Tuhan menolong mereka, sekalipun banyak orang berkata teramat sukar, bahkan mustahil di saat-saat seperti sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi tolonglah mereka, dan kami percaya tidak ada yang mustahil ketika Engkau bekerja. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan setiap umat-Mu. Secara khusus Bapa, kami menyerahkan untuk GKI Klasi Solo ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami sebagai gereja-Mu untuk kami boleh terus berkarya. Kami peduli kepada mereka yang lemah. Kami mengasihi mereka yang terpinggirkan dan tersingkirkan. Kami mengulurkan tangan untuk mereka yang membutuhkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berkarya bukan untuk popularitas kami, tetapi untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini kami percayakan di dalam nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.